Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elgi Hafiz Irwan dengan NPM 22060591105. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari UAS saya. Jadi, pertanyaan pertama pada UAS kemarin adalah muhasabah. Jadi, melalui atau self evaluation. Jadi, melalui self evaluation ini saya sadar bahwa saya harus mendorong diri saya lebih keras di dalam akademik, di dalam akademik saya. Karena saya sadar di semester ini, semester 4, walaupun subjeknya itu semakin sulit, tapi saya merasa saya masih menganggap enteng dan tidak menggunakan conscious thinking saya secara penuh. Jadi, saya harus mengimprove diri saya dengan cara, eee, membuat schedule membuat schedule hidup saya dan hidup saya sebagai seorang mahasiswa itu lebih sistematik dan terorganisir. Selain itu, saya juga merasa bahwa saya masih kekurangan di bagian, spiritual saya, yang di mana saya masih sering tidak melakukan sholat wajib saya atau bisa dibilang sholatnya masih bolong-bolong. Dan melalui, PADAI, setelah bertemu dan belajar melalui beliau, saya sadar bahwa kita ini sebagai manusia harus memiliki, eee, hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sangat amat penting dan sangat beneficial untuk, kehidupan sehari-hari sehari-hari kita. Dan karena itu, semenjak bertemu dengan Pak Dai, dan berkat, belajar dari Pak Dai juga, saya selalu berusaha untuk meningkatkan, hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode yang Pak Dai ajarkan, yaitu Day Five. Yang di mana Day Five ini, eee, tidak hanya sebuah metode yang tidak hanya membantu saya meng-improve diri saya, tapi juga membantu saya meng-improve dan memperkuat hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa, eee, itulah mengapa setelah melalui, 1 semester di mata kuliah ini, saya juga akan mencoba meng mengukur kemampuan saya di kelas ini, eee, berdasarkan knowledge saya, skill, dan juga kapabilitas saya melalui video-video yang sudah saya buat sebelum-sebelumnya. Di semua video yang sudah saya buat, saya selalu berusaha membuat video saya yang terbaru ini lebih baik dibandingkan video-video sebelumnya. Saya selalu mencoba untuk, membuat video yang saya buat ini mudah dan gampang untuk dipahami, oleh teman-teman saya agar mereka lebih mudah paham dan mengerti terhadap topik yang sedang kita bahas. Walaupun terkadang video yang saya buat ini durasinya cukup panjang, tapi menurut saya itu karena saya selalu mencoba memberikan informasi yang saya tahu sedetail mungkin. Eee, Akhirnya, maaf, sebagai penutup, dengan melalui, self evaluation ini, saya harap saya bisa, eee, memperbaiki kesalahan yang telah saya buat dan improve di sesuatu yang saya masih, kurang. Dan saya, berharap dan ingin untuk terus, bisa dibilang mengamalkan quotes yang saya ketahui ini, yang di mana quotes itu adalah, "Be better today than, you were yesterday, and be better tomorrow than you are today." Jadi, itu sekian untuk pertanyaan pertama saya, dan yang pertanyaan kedua adalah kita diharuskan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sebuah PDF yang Pak Dai berikan,
yang dimana masalah ini harus kita selesaikan dengan menggunakan metode DAI5. Ini adalah quick summary dari PDF yang pada Ibu berikan, yang dimana kita harus menyelesaikan sebuah Spring Mesh System, yang dimana ini dia langkah-langkah penyelesaian saya, yang dimana yang pertama adalah conscious thinking, yang kedua adalah intention, ketiga adalah initial thinking, keempat idealization, dan yang kelima adalah instruction. Tentu conscious thinking itu dimana langkah di mana kita harus benar-benar sadar dan menggunakan conscious thinking kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kita punya, dan juga sadar bahwa segala yang kita lakukan ini selalu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah intention, niat atau hal apa yang ingin kita capai atau kita selesaikan pada permasalahan ini. Initial thinking adalah tahap di mana kita mengumpulkan data atau fakta-fakta dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Idealization adalah pembuatan asumsi yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Dan instruction adalah set of steps atau langkah-langkah yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jadi langsung saya lanjut ke intention, di mana main intention dari permasalahan ini adalah menemukan cost-effective suspension system untuk Rockwell Collins Satellite Transportable Terminal yang dapat memastikan kalau itu aman untuk transportasi. Dan karena ada keketatan biaya, penting juga untuk menemukan yang murah tapi reliable dalam hal menghandle reliable lah intinya untuk suspension system. Primary goal-nya adalah menentukan mana shock absorber yang memberikan performance terbaik dalam terms minimizing oscillation dan displacement untuk mencegah damage to the sensitive satellite equipment during loading and transportation over rough terrain. Jadi perkara ini involve modeling dan analyzing different shocks of option to make a data-driven recommendation. Itu adalah intentionnya. Lalu yang kedua adalah initial thinking. Initial thinking yang pertama itu adalah mass of the loaded trailer. Jadi trailernya tergantung satelit itu mass-nya adalah 1.800 kg, dan value ini critical untuk dalam modeling the dynamics of the suspension system. Lalu yang kedua adalah displacement, yang dimana adalah sebelum loading trailer displacement ini adalah 3 cm, dan initial condition ini membantu dalam setting up the differential equation. Yang ketiga adalah sistem suspensi yang akan digunakan, yang dimana itu adalah 3 macam, yaitu air coaster, yang dimana memiliki spring constant itu 220 Newton per meter, dan beta atau damping coefficient 100 Newton second per meter. Cloud Riders itu dengan spring constant dan damping coefficient seperti yang tertera di situ, dan Extreme Shock yang memiliki spring constant, dan damping coefficient yang tertera seperti tersebut. Dan untuk sistem suspensi dapat dimodelkan dengan menggunakan persamaan differential order kedua, yang dimana M dikali D kuadrat X per DT kuadrat tambah beta DX per DT tambah KX sama dengan FT, yang dimana X ini adalah displacement, M ini adalah mass, beta itu adalah damping coefficient, K itu adalah spring constant, dan FT ini adalah external force. Lalu untuk mempermudah analisis, saya membuat beberapa asumsi yang diantaranya itu adalah single degree of freedom system. Jadi suspension system ini disimplified menjadi single degree of freedom model, treating the entire system as one shock absorber. Lalu parameter yang linear dan konstan. The spring constant K and damping coefficient
Bentar. Dan damping coefficient beta are assumed to be linear dan konstan, yang dimana itu dapat mempermudah kalkulasi dan equation diferensialnya. Yang ketiga adalah initial condition, yang dimana initial displacement dan velocity itu diasumsikan menjadi zero ketika menyelesaikan the non-homogeneous differential equation. Yang keempat adalah even distribution of mass and force. Jadi diasumsikan mass dari vehicle dan semua external force itu evenly distributed di sepanjang suspension system. Lalu untuk maaf ini lupa saya ganti, untuk instruction, jadi instructionnya ini bisa dijabarkan menjadi seperti ini. Yang pertama itu adalah kita men-set initial value problem yang dimana IVP, yaitu kita menentukan bahwa mass-nya itu ada 1.800 kg, the spring constant, ini bervariasi untuk shocks yang berbeda, damping coefficient beta itu juga berbeda untuk bervariasi untuk shock yang berbeda, dan external force as a number of impulses. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan differential equation tersebut dengan menggunakan Laplace transform. For simplicity, consider a damped harmonic oscillator without impulses for initial solution step. Dan the general form of the equation adalah seperti berikut, yang dimana sudah saya jelaskan tadi di video sebelumnya. Mungkin sekian untuk video saya kali ini. Videonya akan saya lanjut dengan pembahasan dari codingan yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.